Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Baru kali ini ya kita bertemu di pertemuan pertama atau pertemuan perdana gitu ya, dengan saya yang nanti ke depan selama 1 semester saya akan mengampu mata kuliah komunikasi bisnis di semester 3 ini gitu ya. Ya, baiklah rekan-rekan mahasiswa semuanya, sebagai awalan, sebagai pertemuan pertama ini, alangkah baiknya ketika kita berkenalan dahulu gitu nggih. Ketika belum kenal, maka kita ta'aruf, maka kita kenalan gitu nggih. Secara ringkas saja gitu nggih. Perkenalkan, nama saya Ibu Ina Nurrohmah, bisa dipanggil Ibu Ina, dan saat ini tinggal di Makam Haji, tidak jauh ya dari kampus STI ini. Nanti ketika mau main atau mau ada perlu apa, silahkan bisa menghubungi saya seperti itu. Dan alhamdulillah dikaruniai 2 orang anak, yang satu kelas 4 dan yang kedua berusia 3,5 tahun. Dan saat ini alhamdulillah aktivitas selain mengajar, saya juga punya sebuah usaha dan aktivitas yang lain, yang intinya bagaimana waktu itu benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Begitu ya rekan-rekan mahasiswa. Dan kali ini sebagai awalan, ketika kita mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendengar gitu nggih, apa itu komunikasi bisnis. Kalau mungkin yang sudah terjun di dunia kerja atau mungkin punya pengalaman mungkin dengan usaha-usaha kita, saya yakin banyak mahasiswa yang sudah punya pengalaman bekerja atau usaha di rumahnya masing-masing dan sebagainya. Pasti tentunya ada yang namanya sebuah komunikasi bisnis. Kita pasti pengen menjaring jaringan, kita pasti perlu rekan kerja untuk kita ajak partner dan sebagainya, sehingga kenapa kita perlu memahami atau mempelajari terkait dengan komunikasi bisnis ini. Ya, rekan-rekan mahasiswa, nanti di sini saya akan mengampu di semester 3 ini di akuntansi gitu nggih, di semester 3 baik mahasiswa pagi atau mahasiswa malam, yang untuk jadwal nanti menyesuaikan dari kampus gitu ya mahasiswa. Lalu terkait dengan deskripsi atau manfaat dari mata kuliah ini, tentunya di sini bagaimana ketika kita belajar komunikasi bisnis ini rekan-rekan mahasiswa, kita mampu meningkatkan komunikasi bisnis kita gitu ya, baik secara personal ataupun kita kerja tim. Nah, pasti yang namanya komunikasi nggak mungkin 1 orang, pasti nanti kita boleh jadi berhubungan dengan 2 orang atau bahkan lebih, baik itu personal ataupun secara tim, kerja tim gitu ya. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas bisnis, bagaimana untuk terus berkembang sesuai bidang yang kita tekuni. Kalau mungkin kuliner berarti kuliner, kalau mungkin fashion berarti fashion dan sebagainya. Meningkatkan inovasi bisnis sesuai trennya, sesuai zamannya, jadi menyesuaikan, jangan sampai kita monoton saja gitu ya dengan bisnis-bisnis kita tanpa kita mengembangkan suatu jaringan, tanpa kita mengembangkan suatu ide, mungkin menambah inovasi yang lain dan sebagainya. Selain itu menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi bagaimana kita tetap hubungan pelanggan itu tetap terjalin gitu nggih, mungkin dengan pemberian bonus ataupun pemberian menjamunya dengan baik dan sebagainya. Lalu selain itu kita mampu berpikir baik secara analitis dan integratif dalam penerapan berbagai konsep dasar komunikasi bisnis. Nah, selain kita memahami, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya, konsep-konsep dasar dari komunikasi bisnis itu berbagai pada situasi yang mungkin berbeda-beda dan tentunya dalam tataran praktis. Jadi ketika kita belajar komunikasi bisnis, pastinya nanti rekan-rekan mahasiswa kita setelah selesai kuliah atau mungkin pas kuliah ini kita berhadapan mungkin dengan rekan kerja ataupun orang-orang yang berada di luar sana yang tentunya juga banyak pengalaman. Nah dari sini nanti makanya saya berharap walaupun kita kuliah online, walaupun kita kuliah daring dan sebagainya, kita berharap
ilmu-ilmu apapun itu bisa kita dapatkan, karena bagian salah satunya kita kuliah ini gitu ya, tapi bisa kita dapatkan lewat kita membaca buku, lewat kita referensi di internet dan sebagainya, ataupun kita berkomunikasi dengan orang, pastinya itu bisa menjadikan kita suatu ilmu baru gitu ya. Jadi kalau saya melihat, kalau kemarin kan rekan-rekan mahasiswa bosen ya Bu dengan kita daring dan sebagainya, tapi saya berharap dari sini ini menjadi sebuah awalan kita, semangat kita. Nah, ketika awalan itu kita sudah mempunyai semangat untuk belajar, menuntut ilmu, insya Allah nanti ke depan selama 1 semester kita bisa menjalaninya dengan baik gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Dan terakhir, manfaat dari mata kuliah ini adalah mampu mengaplikasikan konsep melalui pengerjaan dan pelatihan pemecahan kasus-kasus real, yang tentunya nanti nggak mungkin ketika kita terjun langsung tanpa suatu masalah, tanpa suatu kasus. Ya, harapannya dari ilmu yang sudah kita dapatkan, harapannya nanti kita di lapangan itu bisa kita menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Gitu ya rekan-rekan mahasiswa. Dan memang saya menggambarkan ini nanti di mata kuliah komunikasi bisnis, selain kita mungkin mempelajari ilmu-ilmu baru terkait dengan komunikasi bisnis, tentunya nanti kita juga akan belajar terkait dengan realnya di lapangan seperti apa. Nanti karena kita akan belajar terkait direct request, bagaimana kita menulis lamaran pekerjaan, bagaimana kita membuat lamaran pekerjaan nanti di sana, bagaimana kita terjun ke dalam pemasaran dan sebagainya. Yang pastinya secara ilmu dan secara ilmu dan realita itu nanti kita hubungkan. Walaupun sistem daring, tapi nanti tetap ada suatu tugas dari saya pribadi, bagaimana membuat lamaran pekerjaan, bagaimana membuat kurikulum vitae yang baik, bagaimana ketika kita wawancara kerja dan sebagainya. Begitu ya rekan-rekan mahasiswa. Dan selama 1 semester ini saya nanti ada 14 kali pertemuan, 16 sama UTS dan UAS. Nanti selama setengah semester kita akan belajar terkait yang pertama adalah apa itu komunikasi bisnis. Itu yang harus kita pahami pertama. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi dan lintas budaya. Nanti keempat adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Jadi bagaimana perencanaan pesan-pesan bisnis itu bisa diterima. Selanjutnya adalah pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang keenam adalah penulisan direct request, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketujuh, surat lamaran kerja, bagaimana kita membuat lamaran kerja yang baik. Itu nanti selama setengah semester ke depan kita akan belajar sub-sub tema seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya setelah UTS, nanti untuk menuju UAS ada 7 materi lagi, yaitu penulisan CV, kurikulum vitae, lalu selanjutnya adalah wawancara kerja, lalu penulisan laporan bisnis, presentasi bisnis, negosiasi, bagaimana kita bisa bernegosiasi, lalu komputer personal dalam komunikasi bisnis. Nah, ini kan kita tentu butuh ya, dimanapun itu pasti butuh yang namanya komputer ya, itu salah satu penunjangnya gitu ya. Dan terakhir adalah komunikasi pemasaran, bagaimana kita mengkomunikasikan produk yang sudah kita bawa di pemasaran gitu ya. Jadi piye gen iso payu, piye gen iso banyak pembeli, banyak meminat dan sebagainya. Itu ya rekan-rekan mahasiswa sebagai awalan dari saya. Dan ini nanti adalah komponen-komponen penilaian, baik itu dari UTS, UAS, mini kuis, tugas ataupun keaktifan. Jadi tolong tidak hanya sekedar kita mendapatkan PPT, kita transfer ilmu, tapi nanti saya berharap di diskusi-diskusi, di forum-forum LMS, saya berharap semua mahasiswa bisa aktif di sana gitu ya. Dan ini adalah referensi buku yang saya gunakan. Silahkan, saya tidak mewajibkan untuk membeli, tapi mungkin bisa mencari referensi di perpustakaan atau mungkin kalau ada di e-book dan sebagainya. Itu adalah buku yang pertama adalah Joko Purwanto. Ini adalah buku acuan saya pertama, itu karangan Erlangga gitu ya. Silahkan nanti untuk dicari ataupun referensi-referensi yang sudah saya tuliskan di sini. Itu ya rekan-rekan mahasiswa sebagai awalan saya gitu nggih. Nanti
terakhir ketika nanti ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Nah, karena memang yang namanya kita belajar itu kan nggak mengenal waktu gitu ya, nggak pas jadwal saja tidak. Nanti silahkan, saya terbuka gitu ya, ketika memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, belum jelas dan sebagainya, atau mau diskusi silahkan. Itu sudah saya tulis nomor WA saya di 085776378882. Silahkan nanti menghubungi saya, jangan sungkan-sungkan. Seperti itu ya mahasiswa, terima kasih. Dan saya berharap tetap semangat di semester awalan ini, dan ke depan saya berharap semua mahasiswa mendapatkan hasil yang terbaik sesuai yang diharapkan. Begitu saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.